Halo semuanya, di sini saya akan coba membahas soal nomor satu dari tugas besar mata kuliah probabilitas statistika, yaitu yang pertama coba kita bahas soalnya nomor satu. Misalkan perubahan acak gabungan X dan Y memiliki fungsi peluang yang dituangkan ke dalam tabel berikut. Jadi tabelnya diketahui dan ditanya adalah tentukan marginal probability untuk perubahan acak X dan Y. Apakah perubahan acak X dan Y saling bebas? Tentukan EX, EY, dan EXY. D. Tentukan COV XY atau korelasi antara X dan Y, dan PXY. Soal ini nih masuk dalam soal kategori bivariat. Soal yang nomor A, tentukan marginal probability untuk perubahan acak X dan Y. Nah, kita lihat ini artinya kita cari masing-masing X dan Y. Yang pertama yaitu kita cari X-nya dulu. Nah, rumus dasarnya adalah seperti berikut. P X sama dengan X sama dengan sigma Y. Y-nya harusnya di bawah ya. P X sama dengan X, Y sama dengan Y. Jadi kita notasikan yang mana nilai PX sama dengan 0 itu ada 2/9, 1/9, dan 1/9 dijumlahkan menjadi 4/9. Terus X sama dengan 1 dijumlahkan, dikalkulasikan menjadi 3/9. Dan PX sama dengan 2 dikalkulasikan menjadi 2/9. Lanjut kita cari yang perubahan acak Y, yaitu dengan rumus sebagai P Y sama dengan Y sama dengan sigma X, PX sama dengan X, Y sama dengan Y. Jadi kita kalkulasikan, yaitu Y sama dengan 0 sama dengan 5/9, Y sama dengan 1 sama dengan 2/9, dan Y sama dengan 2 sama dengan 2/9. Lanjut ke soal nomor B. Apakah perubahan acak X dan Y saling bebas? Nah, syarat dari saling bebas adalah ini nih. PXY dalam kurung XY sama dengan PXX kali PYY. Jadi kita cari nilai PXY dalam kurung XY. Nanti kita cocokin sama nggak dia kalau dia dikalikan antara PXX dan PYY. Nah, kita udah dapat nih contohnya. Dimana X-nya 1, Y-nya 0, dan yang terpisah antara PX sama dengan 1, Y sama dengan 0. Nah, jadi hasilnya nggak sama nih. Kalau P1, X-nya 1 dan 0 langsung dicari di tabel, hasilnya 1/9. Sedangkan kalau terpisah dari tabel ubah acak X dan Y yang terpisah, hasilnya 3/9 dikali 5/9, hasilnya 15/81. Nah, kalau 15/81 nggak mau dong jadinya 1/9. Nah, jadi dia tidak memenuhi syarat sebagai ubah acak yang saling bebas. Lanjut ke soal berikutnya. Yang ditanya ini adalah tentukan EX, EY, dan EXY. Jadi pertama-tama yang harus kita lakukan, yang pertama adalah untuk mencari EX kita harus membuat tabel EX dulu, yang memudahkan kita untuk mencari berapa nilai dari EX. Nah, setelah dapat tabelnya kita masukkan ke rumus, yaitu EX sama dengan sigma X PXX. Nah, itu dimasukkan 0 dan pasangnya 4/9, ditambah 1 kali 3/9, dan tambah 2 kali 2/9. Hasilnya adalah 7/9 ya, karena 3/9 ditambah dengan 4/9. Enggak sama juga nih, untuk mencari yang Y kita perlu cari tabelnya dulu. Sebenarnya udah ada sih tadi di soal nomor 1. Nah, tapi kita biar lebih mudah kita pakai tabel aja.
Nah, EY sama nih rumusnya. EY sama dengan sigma Y PY. Yang mana di sini dimasukkan 0, 5/9 ditambah 1, 2/9 ditambah 2, 2/9. Hasilnya jadinya 6/9. Sedangkan EXY ini adalah gabungan dari hasil yang tadi, yaitu di tabel yang pertama di soal. Ini aku tulis yang cuma yang memiliki nilai doang, sedangkan di tabel ada yang nilainya karena dikalikan 0, dia udah pasti hasilnya 0 kan. Jadi untuk mempersingkat waktu, kita buat aja yang udah mendapatkan hasil, yaitu 1 kali 1 kali 1/9 ditambah 1 kali 2 1 kali 1/9. Nah, lanjut nih nomor D, tentukan cof XY dan PXY. Jadi rumusnya adalah cof XY sama dengan E dalam kurung XY min EX kali EY. Masukkan ke persamaan yang tadi. Jadi ini nilai EXY kan kita udah dapat di soal nomor C. EX juga kita udah dapat di soal nomor C tadi. Sedang ya EX kita dapat di soal yang tadi dan EY juga kita dapat di soal yang tadi. Jadi tinggal dimasukin saja. Hasilnya 3/9 dikurangi 7/9 dikali 6/9. Nah, hasil perhitungannya udah dapat nih sebagai berikut. Nah, hasilnya adalah kira-kira minus 0,185. Jadi dia itu sebenarnya punya hubungan. Lanjut nih, habis ketemu nilai cof, kita nyari nilai PXY atau rho XY. Rho XY itu bisa disebut sebagai correlation, sedangkan cof XY itu tadi. Lanjut, kita akan mencari nilai rho XY atau correlation antara X dan Y. Nah, rumusnya adalah cof XY yang tadi kita cari dibagi dengan alpha A, alpha Y, yang itu tadi artinya seperti ini, yaitu variasi dari kuadrat variasi dari X dan kuadrat variasi dari Y. Nah, hasilnya adalah rumus var X, EX kuadrat dikurang EX kuadrat. Ini dimana X-nya udah dikuadratin dari sananya, dikurangi dengan nilai EX yang dikuadratkan. Nah, dapat nih nilainya 50/81 untuk var X. Lanjut kita nyari nilai var Y. Caranya sama dengan var X, yaitu nilai EY kuadrat dikurangi EY yang dikuadratkan. Hasilnya adalah 10/9 dikurangi 6/9 kuadrat. Nah, hasilnya 54/81. Nah, kita tinggal masukkan ke rumus. Rumusnya PXY sama dengan cof AX per var kuadrat A dan var kuadrat Y. Masukkan ke dalam rumus yang tadi kita cari, yaitu yang cof XY kita dapat min 0,185 dibagi dengan akar dari var kuadrat X dan var kuadrat Y. Hasilnya 5/81 dikali 54/81 itu diakarkan, jadi hasilnya kurang lebih ya min 0,2884. Sekian nomor 1. Kita lanjut nanti nomor 2.